sebagai pengusaha di dunia hiburan nih Mas Riko, melihat pajak kemarin sempat rame dan katanya sempat juga pengen dibalikin ke normal lagi gitu. Sekarang seperti apa sih Mas Riko jelasannya? Kalau sekarang dari kita sih masih nunggu ya, masih nunggu ya benar-benar jelas. Kita masih nunggu surat resminya lah buat pegangan kita kan. Selagi belum ada putusan resminya, kita juga masih bingung. Jadi kita masih tanda tanya. Mudah-mudahan secepatnya ya ada sampai ke kita gitu. Berarti masih belum ada kejelasan juga dari pemerintah nih soal undang-undang tersebut gitu ya Mas Riko? Masih ya gitu ya, kondisinya masih karena mungkin masih sibuk ini ya pemilu kali ya. Jadi masih ditunda ya, dulu ya. masih di ngambang-ngambang gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan rekomendasi dari beberapa pihak ya bisa ditunda. Mudah-mudahan segera ada keputusan resminya atau surat edaran atau apalah gitu kan. Kalau masih katanya si A, katanya si B kan kita juga masih bingung kan. Ya bisa jadi pegangan, gitu kan? Nggak bisa juga kan? Gitu. Sedangkan usaha kan harus terus berjalan ya. Gitu. Ada karyawan di sana. Ada karyawan juga, ada segala macam gitu. Kita nggak bayar salah juga nantinya kan. Jadi kita butuh segera kejelasan. Mudah-mudahan setelah pemilu mungkin ya mudah-mudahan ada cepatnya. Nah kan kemarin sempat para pebisnis juga sempat ngajuin gugatan juga ya ke MK itu itu. juga belum ada ininya kan, belum ada keputusannya kan. Masih ya enggak, pengaruh politik memang luar biasa ya ke semua lini ya. Jadi ke hold semua, ketahan semuanya gitu. Nanti beberapa hari lagi mudah-mudahan ya kita juga ngerti lah. Ya, mungkin masih suasana mendekati pemilu ini luar biasa nih ya kan. Ya, kita sih pengusaha sih menunggu harap-harap cemas. Pengennya secepatnya gitu ada hasilnya ya Mas. Ya, pengennya langsung secepatnya lah. Kan udah clear tuh. Semua pihak dari kementerian, dari teman-teman di Komisi 11 segala macem semua juga udah sepakat kan bahwa emang terlalu memberatkan dan memang belum saatnya juga naik. Terus hitungan 40% itu juga kan itu bisa dibilang hitungan yang membingungkan buat kita kan. Rumusannya seperti apa? Terus kenapa bisa timbul angka 40? Itu kan memang harus ada sosialisasi dulu ke kita kan, harus jelas dulu, harus clear dulu. Karena kalau kita mau naiknya sekian kan harusnya sounding dulu, kan nggak ada sama sekali ya. Mungkin nggak ada apapun, ada omongan apapun dari pemerintah. Nggak ada sounding kita, informasi nanti akan naik sih nggak ada. Mungkin ada di undang-undang yang disahkan kemarin ada. Mungkin di pasal sekian, ayat sekian, cuma itu kan nggak diangkat kan, nggak dipublish gitu ya, nggak dipublish ya sama juga kan, yang baca gitu kan, detail yang tahu gitu kan, kaget lah semua lah, kaget aja, kok tiba-tiba 40% minimal, waduh, bahkan sampai 40-75% gitu ya, 75, waduh, bahaya kan, hiburan nggak ada kan. Efeknya luar biasa loh. Itu akan mempengaruhi ke lini soal apa ya, para traveler juga gitu ya, para turis-turis juga gitu ya, karena kan impactnya gila sih, kejutan orang kan. Ya misalkan kita buka satu outlet, karyawan sekian puluh, dia ngasih makan sekian banyak orang gitu ya. Terus area tempat kita buka tuh 2-3 km ikut up kan, pasar, parkir, apa segala macam ikut naik juga kan. Itu impactnya ke situ. Berarti berapa ratus titik, berapa ribu titik di Indonesia kan, hiburan kan. Itu impact ke situ. Makanya begitu dibilang impactnya puluhan juta ya benar, puluhan juta orang. Memang harus hati-hati sih, karena nggak main-main kan, skalanya nasional kan. Dan memang menurut para pebisnis juga angka 40% terlalu besar juga ya Mas ya? Ya nggak ngerti juga siapa yang ngitung tuh. Itu kan hitungan kacau kan, 40% ngitungnya dari mana kan. Nah, iya. Gila, pakai rumus apa nggak ngerti gitu. Jangan-jangan anak IPS tuh. Tapi sejauh ini sendiri Mas, yang sudah berjalan nih Mas, sama Mas Riko sendiri sudah berjalan, pajaknya sendiri masih terpotong di undang-undang yang lama atau undang-undang yang kemarin baru disahkan? Ya kalau kita sih dengar isu terakhir masih bisa penerapan pajak lama dari tiap-tiap Pemda setempat bisa mengeluarkan keringanan gitu kan, ya bisa, ya itu yang kita tunggu lah. Ya, tapi kan itu juga bisa jadi
pegangan juga buat oknum-oknum yang nakal kan bisa, ya kan? Karena sudah disahkan juga. Iya bisa aja, lu mau ngalih sekian tapi, kan kita khawatir begitu kan. Karena kan ada mungkin sebagian orang berpikir wah tempat hiburan nih duitnya banyak gitu. Ya enggak juga, sama aja sama yang lain, sama aja. Apalagi kita pandemi berapa tahun recover juga, kan kita mau mulai bangkit lagi kan, nyuntik lagi, survive lagi dari awal lagi, nggak setahun 2 tahun juga kan, sampai sekarang juga masih banyak yang tertatih-tatih kan, nggak bisa langsung das gitu enggak. Nah, kalau untuk usahanya Mas Riko sendiri nih, yang I Think Karaoke ini sebenarnya dari kapan sih Mas Riko? Dari 2016. Dari 2016 berarti sudah berjalan selama 8 tahun kurang lebih Mas Riko. Dan baru dekat-dekat ini ya kemarin-kemarin ya rame soal. Iya. Sebelumnya aman-aman aja Mas? Sebenarnya sih ya aman-aman aja, dalam artian ya sudah kita maklumi lah pajak di Jakarta 25%, ya gitu-gitu 15%, sudah itu aja udah lumayan kan. Kan soalnya kan dari kasar kan, dari bruto kan, bukan dari bersih kan. Sebelum itu juga kita kan pajaknya banyak ya. Kita belanja segala macam kena pajak juga. Beli daging, beli minyak, itu kan ada pajaknya semua tuh. Awal udah kena pajak, ditambah lagi, wah luar biasa lah. Belum biaya yang lain-lainnya gitu kan. Aduh, jadi sangat-sangat disayangkan. Kalau mau berkembang, mau naik tiap daerah gitu pendapatannya harusnya gitu. Tiru dong negara-negara lain, kan banyak tuh justru pajaknya dikurangin, diturunin, biar ini kan aneh bin aja ya. Habis covid pajaknya naik. Bingung kan? Bingung, semua juga bingung, kita juga bingung kok rumusannya begini. Aneh bin ajaib kan. Bahkan di sosial media juga banyak yang bilang wah nanti kalau misalkan banyak tempat-tempat hiburan itu karena nggak bisa bayar pajak, orang-orang pada stres karena nggak ada tempat hiburan atau karena apa? Iyalah banyak karena kan ya terutama teman-teman yang pekerja keras ya kan dia butuh hiburan. Kalau hiburannya nggak ada, wah kebayang deh. Ngerinya gitu, KDRT meningkat, ya kan? Waduh, macam-macam. Belum lagi wisatawan yang dari segala macam. Ya kan, imbasnya ke jutaan bahkan puluhan juta orang. Memang harus dipikirkan benar-benar. Dia harus di cancel lah gitu. 40% harusnya normal lagi. Normalin aja dulu. Nggak usah ngikutin negara lain deh yang diturunin ya. Kalau emang belum bisa kan, normal dulu aja. Ya syukur-syukur bisa diturunin dulu. Buat memancing investor untuk invest kan. Ini gimana orang mau invest? Tapi sejauh ini berarti terkait undang-undang tersebut masih belum berjalan ya maksudnya Pak, dan masih tetap pakai pajak yang lama atau? Ya kita sih masih yang pajak yang lama. Dan berharap ke depannya bakalan tetap seperti ini, nggak ada perubahan lagi. Harapannya begitu. Jadi tunggu stabil dulu lah, stabil semuanya sudah oke semuanya, baru duduk bareng deh, enak duduk bareng sama kita ngobrol dulu. Ayo rumusannya seperti apa? Wajarnya naik kah, apa enggak kah, atau gimana? Harus satu suara dulu lah. Jangan cuma pendapatan daerah kurang digetok. Ya jangan. Kan banyak tempat lain yang bisa di up kan. Jangan hiburan aja yang dihajar. Kasian juga kan. Gila kan. Iya. Berarti Mas Riko sendiri sebagai pengusaha yang diharapkan ini secepatnya ada keputusan dari pemerintah ya? Secepatnya ada keputusan biar kita juga punya pegangan kan. Biar kita nggak bingung gimana nih, mau bayar berapa nih, terus mana keputusannya, mana stok palunya gitu-gitu kan kita perlu tuh ya kan. Kalau sudah ada dari pemerintah sudah oke, mulai pertama pajak tetap dengan gitu-gitunya kita mesti itu. Jadi kita butuh pegangan yang pasti gitu. Kalau dari misalkan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan begini-gini kan, dari Pak Luhut kan harus ada terbit keputusan resmi dari pemerintah mengenai hal tersebut ya kan. Kemarin sih katanya ada apa namanya undang-undang apa gitu yang tiap-tiap daerah tuh punya otorisasi untuk memberikan diskon atau apa keringanan gitu ya. Itu kan harus dilihat juga kan, harus di jalan nggak tuh gitu kan, bener nggak tuh gitu, implementasinya ada nggak itu yang kita bingung di situ. Harus jelas kan, harus clear nih gitu, karena ya nyangkut ke banyak hal, banyak banget. Tapi pemerintah juga nih kemarin Menparekraf juga bilang mereka siap menghadapi gugatan-gugatan dari para pebisnis nih Mas di MK gitu katanya.
Ya kalau ya ya kalau rakyat diadu sama pemerintah ya gitu, repotnya gitu. Yang khawatir kan kalau itu dipertahankan ada gelombang ya kan, ketidakpuasan turun ke jalan segala, kita nggak mau lah gitu sampai segitunya kan. Dan kita juga berpikir ya pastilah apa namanya pejabat-pejabat kementerian, orang-orang pemerintahan, orang-orang pinter lah ya kan, nggak mungkin misinya orang bodoh kan gitu kan. Ya kalau orang pintar harusnya yang 40% tuh enggak gitu. Harusnya ya kayak gitu. Terlalu besar gitu. Loh iyalah. Suruh duduk bareng aja sama anak SMP hitung-hitungan. Clear itu. 40% kegedean, nggak perlu pakai pakar. Iya.